di sini dari kelompok 10-8 akan menjelaskan mengenai materi manajemen. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Fairusia Nur Fitriani dengan nomor absen 12 dan rekan saya. Halo, namaku Claire Hantara Madani, aku dari kelas 10-8, absenku nomor 9. Saya Farmaleni Fitriana, absen 13. Saya Raja Aziz Al-Hakim, absen 28. Saya Dana Putri Fitrianta Prani, nomor absen 2. Saya Muhammad Baru Rizky, absen 21. Berikut adalah materi penjelasan mengenai manajemen. Pastikan ya. A few moments later. Istilah manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno manajemen, artinya seni melaksanakan dan mengatur secara umum. Manajemen bisa diartikan juga dengan mengkoordinasi semua sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penetapan tenaga kerja, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Ada beberapa sudut pandang dalam mengartikan manajemen ini. Yang pertama, dari sudut pandang seni, manajemen diartikan sebagai fungsi untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan orang lain, mengawasi usaha-usaha yang dilakukan oleh individu untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun manajemen dari sudut pandang proses dapat didefinisikan sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Adapun untuk manajemen sebagai suatu ilmu dapat didefinisikan sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama ini lebih bermanfaat bagi manusia. Dalam melakukan aktivitas dan mencapai tujuan, manajemen memerlukan unsur-unsur yang mendukung. Nah, unsur-unsur tersebut yaitu yang pertama, manusia atau man. Manusia ini merupakan unsur manajemen yang paling penting yang bisa melakukan proses manajemen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu uang atau money. Uang atau modal dalam manajemen diperlukan untuk membiayai berbagai macam keperluan untuk kelangsungan proses manajemen. Nah, yang ketiga yaitu material atau bahan baku, terdiri dari bahan mentah, bahan setengah jadi, bahan jadi yang diperlukan dalam proses manajemen. Yang keempat yaitu mesin atau peralatan mesin, merupakan alat yang digunakan untuk memproduksi mesin berkaitan dengan teknik produksi berbasis padat modal. Yang kelima yaitu metode atau metode-metode yang merupakan cara kerja yang digunakan dalam melakukan aktivitas suatu hal. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu market atau pasar merupakan salah satu faktor mendorong peningkatan kualitas produksi di pasar. Perusahaan mampu mengetahui daya beli terhadap barang produksinya. 2 hours later. Tingkatan manajemen adalah pembagian kekuasaan dalam lingkup manajer. Tingkatan ini dibagi menjadi 3, yaitu manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen lini pertama. Manajemen puncak juga dikenal sebagai manajer senior. Manajer di posisi seperti CEO, CFO, dan Managing Director. Manajemen puncak membuat keputusan daripada mengarahkan operasi perusahaan sehari-hari, menetapkan tujuan dan strategi perusahaan. Manajemen puncak juga bertujuan untuk memobilisasi sumber daya eksternal. Manajemen menengah atau middle management berada di bawah manajemen puncak, seperti manajer cabang, manajer departemen, manajer regional, atau manajer umum. Secara umum, manajemen menengah bertanggung jawab untuk melaksanakan tujuan atau sasaran yang ditetapkan oleh manajemen puncak.
Penerapan tingkatan manajemen ini dapat diperoleh di sekolah, contohnya seperti kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan manajemen tingkat atas, karena kepala sekolah memiliki tanggung jawab penuh atas kegiatan sekolah di dalam maupun di luar. Di bawah kepala sekolah atau middle management atau wakil kepala sekolah yang biasa dibagi menjadi 4 divisi, yaitu wakil kepala sekolah di bidang humas, di bidang sarana prasarana, di bidang kesiswaan, dan di bidang kurikulum. Di bawah middle management ada manajemen lini pertama, yaitu ditempati oleh wakil kelas atau wali kelas. Wali kelas itu contohnya wali kelas kelas 10, wali kelas kelas 11, wali kelas kelas 12. Fungsi-fungsi manajemen. Terdapat 5 fungsi dari manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning dibuat lebih awal, karena manajemen sendiri berfungsi untuk mengarahkan, mengkoordinasi, dan mengendalikan suatu organisasi dengan baik. Tentunya perencanaan dibuat lebih awal agar tujuan dapat tercapai dengan mudahnya dan masalah dapat terselesaikan dengan baik tentunya. Baik masalah yang mendatang maupun masalah yang telah terjadi sekarang. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Menurut Henry Fayol, pengorganisasian dilakukan dengan mengelola sumber daya yang ada dengan baik sampai dengan melakukan pengaturan agar suatu rencana dapat berjalan sesuai perkiraan. Dalam melakukan fungsi ini terdapat 4 tingkatan. Yang pertama yaitu adanya pembagian tugas. Yang kedua yaitu menjadikan satu arahan. Yang ketiga yaitu adanya tingkat organisasi. Yang keempat yaitu adanya tingkat sentralisasi. Adanya perorganisasian ini bertujuan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu pengendalian atau controlling. Dalam dunia manajemen, pengendalian atau controlling sendiri diperlukan agar suatu proses pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik. Nah, selain itu, pengendalian diperlukan agar dapat meminimalisir resiko yang mana akan dihadapi ke depannya dari suatu masalah yang telah kita hadapi sekarang maupun yang akan datang. Kemudian, pengendalian atau controlling sendiri diperlukan untuk mengetahui apakah tugas kita sudah memenuhi standar atau belum. Yang keempat yaitu pengarahan. Diperlukan adanya pengarahan yang baik agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai harapan. Biasanya pengarahan ini diberikan oleh tingkatan lebih atas atau lebih tinggi kepada tingkatan bawahnya, seperti contohnya yaitu manajer ke karyawan. Arahan ini diberikan kepada SDM yang ada pada organisasi atau perusahaan tersebut. SDM sendiri dimaksudkan seperti karyawan, manajer, dan lain sebagainya. Perlu adanya pengarahan agar meminimalkan resiko yang akan terjadi ke depannya terhadap karyawan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu adanya koordinasi antar divisi atau sesama divisi. Adanya koordinasi ini dibuat agar tujuan dari perusahaan lebih mudah untuk tercapai. Interaksi yang baik dan harmonis kepada bawahan diperlukan agar terjalin kerjasama tim dengan baik. Selain itu, fungsi koordinasi berguna agar tercapainya kesepakatan bersama melalui adanya suatu rapat tersebut, di mana sesuai harapan maupun impian bersama tentunya. Selain itu, fungsi koordinasi diperlukan agar suatu kesepakatan bersama tercipta dengan harapan maupun impian kita bersama. Nah, kita udah sampai nih di pembahasan mengenai bidang-bidang manajemen. Ada berapa sih bidang-bidang manajemen itu? Ada 4 ya. Yang pertama, manajemen produksi. Kedua, manajemen pemasaran. Ketiga, manajemen keuangan. Dan yang terakhir, manajemen personalia. Yang pertama kita akan bahas mengenai manajemen produksi ya. Apa sih manajemen produksi itu?
Manajemen produksi adalah kegiatan mengatur dan mengkoordinasi penggunaan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien dalam rangka menciptakan dan menambah kegunaan suatu barang atau jasa. Tentunya, manajemen produksi memiliki peran, yaitu mengkoordinasi, mengatur, atau memanajemen faktor produksi itu sendiri. Mulai dari pembuatan sampai proses produksi, termasuk mengontrol kualitas produk. Masuk poin yang kedua ya, yaitu manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran merupakan proses perencanaan dan pelaksanaan penetapan konsep produk, penetapan harga, promosi, serta pendistribusian gagasan, barang atau jasa yang memungkinkan terjadinya pertukaran sehingga kebutuhan suatu organisasi atau individu bisa terpenuhi. Tentunya manajemen pemasaran juga memiliki peran, yaitu untuk meningkatkan penjualan dari produk yang dihasilkan. Caranya adalah dengan meriset pasar. Dengan melakukan hal tersebut, manajemen pemasaran dapat mengetahui apa yang sedang tren di kalangan konsumen dan juga mengetahui selera apa yang diinginkan oleh konsumen. Masuk poin yang terakhir, yaitu manajemen personalia. Manajemen personalia adalah kegiatan merencanakan, mengarahkan, serta mengkoordinasi semua pekerjaan yang menyangkut pegawai, mulai dari mencari, melatih, sampai melayani pegawai. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh manajemen personalia diantaranya 1. Melakukan seleksi, penempatan sampai pemecatan atau pensiun karyawan. Yang kedua, melakukan pelatihan untuk karyawan. Dan yang terakhir, yang ketiga nih, yaitu mendokumentasikan seluruh arsip tentang karyawan. Kita masuk poin yang ketiga ya, yaitu manajemen keuangan. Manajemen keuangan berhubungan dengan tanggung jawab berhubungan terus. Kita masuk poin yang ketiga, yaitu manajemen keuangan. Manajemen keuangan berhubungan dengan tanggung jawab pengumpulan, penggunaan, ataupun pengelolaan dana perusahaan atau organisasi secara efisien. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh manajemen keuangan. Pertama, yaitu bekerja sama dengan pihak-pihak pencari dana agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kedua, mengatur dana yang bersangkutan dengan investasi sumber dan investasi penggunaan. Ketiga, mengatur dan menentukan pembagian dari laba perusahaan yang diperoleh. Dan yang terakhir, yang keempat nih, yaitu membuat laporan keuangan secara rinci dan detail agar mengetahui keluar masuknya dana yang digunakan. Halo semuanya, aku bakal ngejelasin ke kalian mengenai tugas manajer. Sebagai pemimpin, manajer bertanggung jawab terhadap kinerja sebuah tim. Dalam suatu perusahaan, tugas manajer yang paling pokok adalah memimpin, mengarahkan, mengawasi, dan mengevaluasi staf agar bekerja untuk mencapai tujuan yang sama. Berikut ialah fungsi yang akan membentuk tugas manajer dalam perusahaan, yaitu 1. Perencanaan, 2. Pengaturan, 3. Pengawasan, 4. Evaluasi, dan yang kelima, kepemimpinan. Selain itu, ada pula tugas manajer dari menangani karyawan hingga mengurus pekerjaan. Dengan kata lain, manajer mengelola segala hal di dalam divisi atau departemen yang ia pimpin. Berikut tugas-tugas seorang manajer. 1. Memimpin organisasi. 2. Mengatur dan mengendalikan organisasi. 3. Mengembangkan organisasi. 4. Mengatasi masalah dalam organisasi. 5. Mengawasi organisasi. 6. Menumbuhkan kepercayaan. 7. Meningkatkan rasa tanggung jawab. 8. Mengevaluasi kegiatan organisasi. Dan yang ke-9, menggali dan mengembangkan sumber daya organisasi.
Ada beberapa tipe manajemen yang umum digunakan dalam praktik bisnis, di antara lainnya. Yang pertama, manajemen tradisional, mengacu pada pendekatan konvensional dalam mengorganisasi dan mengendalikan kegiatan bisnis. Fokus pada hierarki yang jelas, otoritas yang terpusat, dan struktur organisasi yang formal. Dan yang kedua, manajemen partisipasi, melibatkan partisipasi karyawan pada pengambilan keputusan dan mengelola organisasi, mendorong kolaborasi, sinergi, wewenang, dan memberikan daya tim kerja. Dan yang ketiga, manajemen transformasional, membutuhkan perhatian pada motivasi yang menginspirasi karyawan untuk mencapai hasil yang luar biasa, memandu tim melalui visi yang kuat, memberikan perhatian personal, dan mendorong inovasi. Dan yang keempat, manajemen situasional, menyesuaikan ikan daya kepemimpinan, pendekatan manajemen tergantung pada situasi yang dihadapi, memperhitungkan faktor-faktor seperti keterampilan karyawan, tingkat motivasi, dan kondisi lingkungan kerja. Dan yang kelima, manajemen inovatif, mendorong perubahan dan inovatif di dalam organisasi, mengangkut utama eksperimen, kolaborasi, dan pengembangan ide-ide baru mencapai keunggulan kualitatif. Dan yang keenam, manajemen strategis, berfokus pada pengembangan pelaksanaan strategi jangka panjang untuk mencapai tujuan organisasi, melibatkan analisis lingkungan bisnis, perencanaan strategis, mengambil keputusan strategis, dan mengolah perubahan. Itulah tipe-tipe manajemen ini dapat digunakan secara individual atau dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan situasi yang dihadapi.